Kita bahas tentang Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda ini dia ini merupakan tonggak perjuangan bangsa Indonesia. Ingat, Sumpah Pemuda itu bukan sebelum 1908 tapi tahun 1928. Namun sebelum proses terjadi Sumpah Pemuda ini ada proses di balik itu. Dari sebelum proses Sumpah Pemuda 1928, sebelum itu ada proses yaitu zaman perintis. Nah, yang ini nih, zaman kebangkitan nasional. Jadi sebelum Sumpah Pemuda ada kebangkitan nasional dulu nih. Itu zaman perintis, habis itu 1928 Sumpah Pemuda itu zaman penegas, lalu 1945 itu zaman pendobrak. Jadi tonggak perjuangan bangsa Indonesia yang itu yang pertama, perjuangan kedaerahan, kebangkitan nasional, Sumpah Pemuda dan proklamasi. Perjuangan kedaerahan ini berarti masih daerah, jadi masih sifatnya kedaerahan. Terus kalau kebangkitan nasional ini masuknya ke zaman perintis, Sumpah Pemuda masuknya ke zaman penegas, dan proklamasi masuknya ke dalam zaman pendobrak. Penjelasan tonggak-tonggak sejarah bangsa. Tahun 1908 adalah kebangkitan nasional, disebut dengan zaman perintis. Karena dari tahun ini mulai dirintis semangat persatuan nasionalisme bangsa Indonesia. Jadi baru dirintis nih. Habis itu tahun 1928 adalah Sumpah Pemuda, disebut juga dengan masa penegas. Pada tahun ini para pemuda menegaskan kembali semangat persatuan demi mencapai kemerdekaan. Lalu pada tahun 1945 adalah proklamasi. Kemerdekaan disebut dengan zaman pendobrak. Hal ini dikarenakan semangat persatuan yang telah dirintis oleh bangsa Indonesia menjadi kesatuan bangsa yang kuat sehingga mampu mendobrak kolonialisme penjajahan menjadi bangsa yang merdeka. Kita bahas dulu makna Sumpah Pemuda. Makna Sumpah Pemuda. Kesadaran untuk bersatu semakin tumbuh pada bangsa Indonesia. Perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal banyak mengalami kegagalan. Jadi karena banyaknya kegagalan, akhirnya bersatu. Singkatnya seperti itu. Namun di balik persatuan itu banyak lagi faktor-faktor lain. Salah satunya yakni adanya politik etis. Nah, politik etis, kita bahas politik etis. Politik etis kita singkat aja ya, kita bahasnya politik etis. Jadi politik etis ini pertama kali atau politik balas budi ini pertama kali dibuat oleh von Wurt atau siapa gitu? Oleh Van Deventer. Van Deventer. Nah, Van Deventer ini dia ini berusaha untuk ini ya, apa namanya? Untuk berterima kasih lah kepada bangsa Indonesia dengan adanya politik etis atau politik balas budi. Atau disebutnya juga apa ya? Aku lupa lagi. Politik, pokoknya ada Van Deventernya lah di itunya dalam hukum atau hukumnya kalau nggak salah, hukum politik balas etis Van Deventer lah, seperti itu. Ini juga ada persetujuan dari Ratu Inggris langsung. Oh Ratu Inggris satu Belanda ya, Ratu Wilhelm. Nah, habis itu Wilhelmina. Ya. Nah, habis itu politik etis nih dia ini balas budi. Nah, dalam upaya balas budinya dia ini politik etis nih mengembangkan tiga. Yang pertama irigasi, IE2. Jadi ada irigasi, edukasi atau pendidikan, dan satunya lagi yakni emigrasi, yaitu jadi orang Indonesia udah bebas luas lah buat ke macam-macam, mau ke Jawa, Sumatera dan lain-lain. Nah, jadi emigrasi juga bisa ke luar negeri ya. Nah, dari emigrasi dan pendidikan ini akhirnya Belanda nih mulai nih berterima kasih dengan membuat pendidikan lah atau mendidik bangsa Indonesia. Akhirnya pemuda-pemuda Indonesia ada mulai bisa bersekolah gitu. Walaupun ada kelas-kelas ya, kelas satu, kelas 2, kelas utama. Aku lupa namanya apa. Kalau kelas 2 untuk yang menengah ke bawah, terus kalau mau kelas satu untuk menengah ke atas, dan kelas utama yaitu untuk anak raja atau anak inilah apa namanya yang
anak raja atau anak bangsawan. Nah, mulai dari situ juga perguruan tinggi itu udah mulai keluar negeri tuh. Selain di bangsa sendiri, itu ada perguruan tinggi ini apa meh? Perguruan tinggi di Indonesia pertama gitu. Aku lupa namanya apa, pokoknya di inilah apa meh? Di Aragambir, bukan UI. Bukan UI, ada lagi zaman zaman Belanda. Pokoknya jadi inilah, kok bukan UI, perguruan tinggi, aku lupa lagi namanya apa. THS. Ya, mungkin THS kalau nggak salah. Juga dikirim ke luar negeri. Nah, karena dikirim ke luar negeri dapat pembekalan gitu bahwa kita ini sebenarnya bangsa yang tertindas. Akhirnya mulai deh awalnya oleh tokoh-tokoh karismatik. Karismatik tuh kayak yang dihargai, maksudnya dihargai oleh banyak penduduk. Akhirnya ada juga tokoh cendekiawan jadinya yang mulai bisa mengarahkan gitu arah bangsa yang lebih baik gitu dengan cara dengan bersatu. Nah, mulai deh kesadaran untuk bersatu semakin tumbuh pada bangsa Indonesia. Perjuangan bersifat kedaerahan atau lokal banyak mengalami kegagalan. Nah, akhirnya ada cendekiawan terus mulai deh bersatu supaya lebih efektif atau juga bisa dipikirnya bisa lebih baik lah. Oke, oke. Sebenarnya udah di grup angkatan nih, cuman ketiban banyak nih di grup angkatan. Lanjut ya, kesadaran tersebut diwujudkan pertama kali oleh organisasi Budi Utomo. Budi Utomo didirikan tahun 1908. Budi Utomo organisasi inspirasi untuk melahirkan organisasi yang bersifat non-kedaerahan atau bersifat nasional, melahirkan semangat nasionalisme. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Jong Java, Jong Ambon, Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan maaf, Pemuda Betawi, ada Sekar Rukun dan Jong Batak. Lahir partai politik pertama yaitu Indische Partij. Jadi ini termasuk organisasi yang pemersatu bangsa gitu untuk melahirkan semangat nasionalisme, tapi juga Indische Partij ini juga bergerak dalam bidang politik. Sedangkan kalau Mamai Budi Utomo bergerak di bidang pendidikan, ini bekal buat IPS sejarah. Terus ada Syarikat Islam, SI, Nahdlatul Ulama, dan lain-lain. Organisasi tersebut sering berkomunikasi dan berkumpul untuk membuat pergerakan yang lebih besar. Salah satu hasil kesepakatannya adalah dengan adanya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II. Organisasi Kepemudaan Daerah, Trikoro Darmo, ditemukan oleh mahasiswa Stovia. Nah, Stovia nih yang merupakan perguruan tinggi buatan Belanda gitu di Indonesia. Stovia. Nah, sekolah dokter Jawa. Jadi kayak perguruan tinggi lah Stovia tuh. Nah, Stovia nih dia ini tempatnya tuh di arah Gambir. Nah, ini mungkin udah ada yang sering lewat atau gimana. Nah, ini bisa arah Gambir, abis itu juga arah mana ya? Aku bukan anak-anak Jaksel, Jaktim, Jakpus sih. Terus juga aku nolep jadinya cuma di rumah doang kerjaannya nonton anime. Oke, makasih. Maksudnya dibanding keluar rumah lebih baik di rumah gitu, tidur, nonton anime. Nah, tadi kita udah lihat Stovia itu yang mana? Stovia itu kayak perguruan pertama di Indonesia lah, sekolah kedokteran. Nah, dibentuk oleh mahasiswa Stovia dengan penggerak Satiman Wirjo Sanjoyo. Lahir atau maka tanggal 7 Maret 1915 dibentuk Trikoro Darmo yang berarti tiga tujuan mulia. Maka tanggal 7 Maret 1915 jadi Trikoro Darmo ini dia ini di penggeraknya atau dibuat oleh tokoh yang bernama Satiman Wirjo Sanjoyo pada tanggal 7 Maret 1915. Nah, arti Trikoro Darmo yaitu tiga tujuan mulia. Pada Kongres 1 tahun 1914, Trikoro Darmo berubah menjadi Jong Java dengan maksud untuk menarik golongan Sunda, Bali, dan Madura. Pada Kongres tahun 1926 di Solo terjadi perubahan haluan dan Java bekerja sama dengan perkumpulan pemuda Indonesia lainnya. Jadi Kongres Pemuda 1 ini tahun 1918
Terus lanjut Kongres Pemuda 2 tahun 1928. Sumpah Pemuda. Cuman aku lanjutin ya. Itu untuk pengetahuan mengenai Kongres Pemuda 1 dan Pemuda 2. Kita lanjut ke Jong Sumatera Bond. Sumatera Nen Bond. Dibentuk 9 Desember 1917 oleh mahasiswa dari Sumatera mengikuti pembentukan Trikoro dengan kepemimpinan Muhammad Hatta, Yamin, dan Nazir Pamunjak. Tujuannya yakni mempererat hubungan antar siswa asal Sumatera, mengajari para pemuda menjadi pemimpin bangsa, dan mengembangkan budaya Sumatera. Nah, ini udah kelihatan nih bahwa mulai munculnya tokoh-tokoh cendekiawan. Aku lanjut ya. Muhammad Yamin pernah melontarkan pemikiran yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Malaya atau Melayu yang menimbulkan pro dan kontra. Karena Indonesia luas banget ya dari Sabang sampai Merauke. Terus juga yang pakai bahasa Melayu pun juga sebenarnya juga ada pro dan kontranya. Mungkin ada yang setuju, ada juga yang enggak. Karena Melayu itu kan mungkin mendeskripsikan suku-suku yang di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan itu biasa pakai bahasa Melayu. Aku lanjut dulu ya. Jong Sumatera Bond habis itu berubah jadi Jong Sumatera dan melebur menjadi Indonesia Muda. Jong Java dan Jong Sumatera mendorong pemuda untuk membentuk organisasi daerah sendiri seperti Jong Batak, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Celebes. Jadi gitu. Aku lanjutin aja ya dulu. Lanjut Perhimpunan Pelajar Indonesia dan Perhimpunan Indonesia. Nah, 1926 dibentuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. PPPI dipengaruhi oleh organisasi Indische Vereniging atau Indische Vereniging, udah gitu aja. Vereniging di Belanda. Nah, terus tahun 1922 Indische Vereniging mengubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia atau PP. Nah, PPPI dan PI, Perhimpunan Indonesia, sorry, jadi PI, menganut haluan politik mengajak rakyat bergabung dalam aksi massa menentang kolonialisme. PPPI di wilayah pergerakan di Indonesia dan dan PI wilayah pergerakannya di Belanda. Jadinya ini hubungannya sama ini ya, apa meh pelajaran sejarah Busijo. Supaya kalau mau lebih jelasnya belajar Busijo. Jadi kalau mau jadi dari PPPI dia ini digabung juga nih dengan PI dari Indische Vereniging. Kalau namanya PPPI ini dia itu di Indonesia, kalau namanya PI singkatnya di Belanda. Pergerakannya ya. Dalam ini apa meh dalam menumbuhkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air lah supaya bangsa Indonesia lebih mudah untuk bersatu dan mulai bisa mendobrak gitu Belanda. Bisa melawan Belanda karena sudah bersatu. Lanjut Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda 1 berlangsung pada 30 April sampai 2 Mei 1926. Oh, berarti Kongres Pemuda 1 tahun 1926 ya. 30 April sampai 2 Mei. Diketuai oleh Muhammad Tabrani. Kongres ini diikuti oleh seluruh organisasi pemuda saat itu seperti Jong Java, Jong Sumatera, Jong Betawi, dan organisasi pemuda lainnya. Selanjutnya juga disepakati untuk mengadakan kongres yang kedua. Kongres ini merupakan modal untuk suksesnya Kongres Pemuda 2. Kongres Pemuda 2. Kongres kedua ini diselenggarakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 dan keputusannya dikenal sebagai Sumpah Pemuda. Ketua Kongres Pemuda 2 dipimpin oleh Sugondo Joyo Puspito yaitu dari PPPI Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia dan wakilnya Joko Marsai yang dari Jogjawa. Nah, di sini juga menjadi tanda gitu bahwa pertama kali lagu Indonesia Raya dikumandangkan di Kongres Pemuda 2. Aku lanjut dulu ya. Tujuan Kongres Pemuda 2 yaitu adapun tujuan Kongres Pemuda 2 yang kemudian dikenal dengan tujuan Sumpah Pemuda sebagai berikut. Melahirkan cita-cita semua perkumpulan pemuda-pemuda di Indonesia, membicarakan beberapa masalah pergerakan pemuda Indonesia, memperkuat kesadaran kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia.
Nah, ini susunan panitia Kongres Pemuda, ini materi kelas 7. Coba kita bahas kilas aja. Yang pertama ada ketua, yaitu ada Sugondo Jojo Puspito, yaitu dari PPI. Terus wakil ketua yaitu RM Joko Marsaid, Jong Java, Sekretaris Muhammad Yamin, Jong Sumatera Nenbon. Terus bendahara itu ada Amir Syarifudin, Jong Bataksbon. Terus pembantu satu yaitu Johan Muhammad Chai, Jong Islami Tenbon. Terus ada pembantu dua yaitu R. Karja Songkana yaitu dari Pemuda Indonesia, PI. Terus ada pembantu tiga yaitu RCI Sendok, yaitu Jong Celebes, atau Celebes. Terus ada pembantu empat yaitu Johannes Leimena, itu ada dari Jong Ambon. Terus pembantu lima yaitu Muhammad Rohjani Suud, itu pemuda kaum Betawi. Terus hadir pula Rudolf Supratman atau WR Supratman. WR-nya itu W-nya itu Wage, Wage atau Wage, terus R-nya itu Rudolf Supratman yang memainkan lagu Indonesia Raya di Kongres Pemuda 2 dengan alunan biolanya. Ini aku pernah ketemu nih bukunya di Perpus mengenai buku beliau. Maksudnya biografi beliau dari masalah ya dari masalah membuat lagu ini, habis itu diburu oleh Intel Belanda, oleh KM bukan KMD apa ya, pokoknya sama tentara Belanda lah, aku lupa namanya. Terus masalah percintaannya, jadi dia sempat bukan patah hati, tapi putus karena putus cinta gitu. Karena ini apa meh? Karena diburu Belanda terus diasingkan dan lain-lain. Jadi itu memang kisah hidupnya gitu, biografinya. Aku ada bukunya di perpus. Aku lanjut dulu ya. Terus lagu Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya dalam kongres ini oleh Tuli Salim yang tidak lain adalah putri dari Haji Agus Salim. Lanjut ya. Kongres ini diikuti oleh lebih banyak peserta dari kongres pertama pada tahun 1926. Kalau Kongres Pemuda satu itu dari 30 April sampai 2 Mei, sedangkan Kongres Pemuda 2 yaitu 27 sampai 28 Oktober 1928. Nah, kongres ini diikuti lebih banyak peserta dari kongres pertama, termasuk Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yaitu PPPI, Jong Java, Jong Sumatera Nenbon, Jong Bataks Bon, terus Jong Islamiten Bon, Pemuda Indonesia, Jong Celebes, Jong Ambon, Katolike, Jongelingan, Bon, Pemuda Kaum Betawi, Sekar Rukun, dan lainnya. Terus hadir pula beberapa orang perwakilan dari pemuda peranakan kaum Tionghoa di Indonesia dalam Kongres Pemuda 2 seperti Oi Kai Xiang, John Lau, John Hook, dan Jiojin Kue. Namun asal organisasi atau perhimpunan mereka belum diketahui. Pokoknya dari perwakilan Tionghoa lah. Jadi sudah bisa disimpulkan bahwa bangsa atau orang Tionghoa itu di Indonesia juga berpengaruh lah terhadap Indonesia. Aku lanjut ya. Kita bahas Sumpah Pemuda ini, naskah Sumpah Pemuda ya. Itu yang pertama. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Jadi, mengaku bertumpah darah, berbangsa yang satu, menjunjung bahasa persatuan. Oke, aku lanjut. Abis ini kita bahas, sebelum kita lanjut ke bab 6, kita lanjut ke untuk persatuan NKRI. Wah, masih banyak ini berarti. Berarti ini kita harus lebih semangat nih. Kalau mau kerja sama harmoni dan ke ini kita skip dulu ya. Kita lanjut ke sini dulu. Makna komitmen kebangsaan. Ini sebenarnya masih ada lagi nih. Satu lagi ini nih. Satu lagi. Ada 17 halaman. Ada 16 halaman plus latihan. Cuman kita bahas dulu yang PPT dulu ya. Baru kita bahas yang ini. Ini sampai tengah malam nggak masalah ya. Aku lanjutkan. Kita bahas mengenai semangat komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI.
Jadi ini juga ada setelah 10 menit nih gara-gara Zoom-nya udah nggak premium. Jadi aku harap itu bisa jadi masa untuk inilah kita istirahat bentar supaya bisa lanjut lagi. Aku lanjut ya. Makna komitmen kebangsaan. Terus juga kalau mamanya kalian udah ngerasa jenuh, bosen, sebenarnya masalahnya itu bukan malas tapi bosen. Jadi coba kalian cari tempat yang baru atau mungkin suasana baru gitu dalam hati kalian. Soalnya itu kunci, bukan karena malas tapi karena bosan. Sebenarnya, kalau memang males itu karena diri sendiri. Kalau memang bosan itu bisa karena lingkungan dan lain-lain. Aku mulai ya. Semangat komitmen kebangsaan untuk memperkuat NKRI. Kita bahas pertama yakni makna komitmen kebangsaan. Komitmen yaitu keterikatan melakukan sesuatu serta tanggung jawab. Sedangkan kalau kebangsaan yaitu ciri-ciri yang menandai golongan perihal bangsa. Komitmen kebangsaan yaitu dorongan untuk mempertahankan suatu bangsa dan memberikan dampak positif dalam perkembangan bangsa dan negara. Kebangsaan sangat erat kaitannya dengan sikap nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme yaitu faham yang mencintai bangsa sendiri. Nasionalisme yaitu ada dua, yaitu nasional sempit, yaitu negatif, yaitu yang cinta berlebihan terhadap negara sendiri, yang akhirnya berpikir bahwa negara kita adalah negara yang paling kuat gitu, atau yang paling baik. Sedangkan kalau arti secara luas itu positif, nasionalisme, cinta tanah air, yang juga menghargai bangsa-bangsa yang lain. Itu nasionalisme ya, yaitu faham mencintai bangsa sendiri. Terus ada patriotisme, yaitu sikap yang siap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Salah satunya yaitu tercermin pada pahlawan. Terus ini 5 periode dalam ini dalam eh, dalam semangat komitmen kebangsaan dan memperkuat NKRI, yaitu ada yang pertama ada sebelum pergerakan nasional. Ini ada di Davide et Empire ya. Perjuangan sebelum 1908. Jadi perjuangan sebelum 1908 sama penjajahan Belanda dengan politik Davide et Empire. Ini nggak tahu DPPT siapa. Kayaknya Pak Warisno deh. Terus ada pergerakan nasional. Jadi kalau main sebelum pergerakan nasional 1908, sebelum 1908 itu masih bersifat kedaerahan dan Belanda menggunakan politik divide et impere sebagai senjatanya lah untuk menguasai atau mengalahkan kekuasaan daerah-daerah di Indonesia. Terus pergerakan nasional ditandai dengan Budi Utomo karena politik etis dan disusul organisasi lain seperti sampai dengan Sumpah Pemuda. Jadi pergerakan nasional tuh dari 1908 sampai 1928 sampai Sumpah Pemuda patokannya kalau di sini. Terus ada masa Jepang yaitu datangnya Jepang ke Indonesia karena kekalahan sekutu. Nggak tahu deh ini masuk apa nggak Jepang. Cuman kayaknya di sini nggak ada. Cuman ini 5 periode ya. Terus ada masa proklamasi dan perang kemerdekaan. Terus ini juga dalam mempertahankannya itu ada dengan cara fisik, lalu ada juga dengan cara diplomasi atau dengan iya diplomasi atau dengan yang aku tadi bilang yakni dengan cara perundingan. Terus kelanjut yaitu mengisi kemerdekaan sampai dengan sekarang dan selanjutnya dengan cara bela negara, habis itu menumbuhkan rasa nasionalisme. Cuman utamanya itu kalau di Pak Reza karena 8 diajar sama Pak Reza itu dengan bela negara. Lanjut ini 3 zaman. 3 zaman dalam ini di sini ya tadi ada 3 zaman tonggak sejarah bangsa. Kalau Mama tadi itu periode 5 periode bangsa Indonesia, sedangkan ini 3 zaman tonggak 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 sejarah bangsa Indonesia. Terus juga tonggak ini karena apa meh? Semangat kebangsaan Indonesia lah. Yaitu ada perintis,
tahun 1908 yaitu dengan adanya lahirnya Budi Utomo, Kebangkitan Nasional. Terus ada penegas yaitu dengan adanya peristiwa Sumpah Pemuda dan Zaman Pendobrak yaitu pada masa proklamasi 1945. Nah, ini wujud komitmen kebangsaan yaitu adanya Pancasila sebagai dasar negara yaitu diperjelas di pembuka UUD 1945 TAP MPR. eh TAP MPR ke berapa nih? 153. Oh iya betul. Tunggu aku cari dulu nih TAP MPR berapa nih? TAP MPR pokoknya tahun 1988 dan UU nomor 12 tahun 2011 mengenai dasar negara. Sebenarnya ini banyak banget kecampur-campur. Oh, TAP MPR nomor 18 yaitu mengenai pembukaan UUD 1945 dan dasar negara. Terus lagu Indonesia Raya itu ada di UU pasal 36B UU nomor 24 tahun 2009. Jadi ada di UUD pasal 45, ada di UUD 45 pasal 36B, terus juga ada di UU nomor 24 tahun 2009. Ini mengenai lagu Indonesia Raya, terus mengenai bendera merah putih getah-getihnya yaitu ada di UU 1945 pasal 35A. Kalau di PPT Pak Reza, maaf di pasal 35 UUD aja ya. NRI tahun 1945. Terus lanjut di UU nomor 24 tahun 2009. Terus Garuda Pancasila. Terus mengenai Garuda Pancasila ditetapkan lagi melalui UUD 1945 pasal 36A baru Garuda Pancasila nih 36A. Kalau mau dasar negara itu ada di kalau mau lagu Indonesia Raya itu UUD 1945 pasal 36B. Kalau Garuda Pancasila itu di pasal 36A. Dan untuk Garuda Pancasila yaitu di UU nomor 24 tahun 2009. Nah, ini simbol-simbol persatuan dan kebangsaan. Pancasila, bahasa Indonesia, bendera merah putih, lagu kebangsaan, dan lambang negara Garuda. Harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ketentuannya berlaku. Ini ada terikat di UUD 1945 pasal 35 dan 36 dan UU nomor 24 tahun 2009. Kalau momen di sini tadi UU nomor 24 tahun 2009 itu yang disangkutkan yaitu ada lagu Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Terus pasal dalam UUD yaitu pasal UUD 1945 UUD 4 NKRI maaf UUD 1945 atau UUD 45 NKRI yaitu di pasal di ya di pasal 35 itu ada mengenai bendera, terus pasal 36 yaitu ada bahasa, terus pasal 36A yaitu lambang Garuda dan pasal 36B yaitu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Terus penggunaan lambang-lambang negara dan lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya wajib diperdengarkan atau dinyanyikan pada yang pertama untuk menghormati presiden atau wakil presiden, untuk menghormati bendera pada saat dikibarkan upacara bendera di sekolah, terus dalam acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah, dalam acara pembukaan sidang MPR, DPD, DPR, terus DPRD, untuk menghormati kepala negara atau kepala pemerintah dalam kunjungan resmi, dalam acara atau kegiatan olahraga internasional, dan dalam acara kompetisi iptek dan seni internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Terus lanjut, lagu Indonesia Raya dapat didengarkan atau dinyanyikan pada yang pertama sebagai pernyataan kebangsaan, terus dalam rangkaian program pendidikan dan pengajaran. Salah satunya saat di pagi hari. Tolong kalau mau di pagi hari itu minimal berdiri lah untuk saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan. Minimal berdiri kalau menurutku ya. Ya, gimana Terus ya kalau juga, kelas 8A? ya, 8A nggak kedengeran sama sekali. iya, aku udah pernah di 8A, maksudnya aku di 8A dengar live radio jadi nggak begitu kedengaran, emang audionya. Sebenarnya ini bisa dilaporin aja ke Sumpah Pemuda, ke Satu Pemuda, aplikasi Pak Reza. Kita bisa tuh dilaporin atau datengin aja ruang Pak Reza, bilang Pak ini audio 8A nggak kedengeran. Cuman ya Oke, kayaknya nggak wes. gitu sih.
Oke, aku lanjutin ya. Cendekiawan. Terus yang C, larangan penggunaan lagu Indonesia Raya, yaitu mengubah nada, irama kata-kata dengan maksud menghina. Terus memperdengarkan, menyanyikan, dan menyebarkan dengan maksud komersial. Jadi lagu Indonesia Raya nih umpamanya dipakai buat partai, mungkin iklan partai sebagai menumbuhkan rasa nasionalisme, atau juga mungkin diubah liriknya, itu nggak boleh. Terus menggunakan lagu Indonesia Raya untuk iklan komersial. Jadi umpamanya biasa tentang ini sih, kalau umpamanya politik partai sosial gitu nggak boleh. Terus penggunaan lambang-lambang negara di bendera merah putih. Pengibaran bendera merah putih dilakukan antara waktu matahari terbit dan matahari tenggelam. Untuk matahari terbit itu kalau umpamanya di Paskibra, ini materi Paskibra, yaitu dari pukul 7 sampai pukul 9 itu untuk pengibaran, untuk menaikkan bendera. Lalu untuk penurunan bendera yaitu dari jam 4 sampai jam 5 kalau tidak salah, atau sampai jam 6 sekitaran situ. Terus dalam keadaan tertentu dapat dilakukan di malam hari. Umpamanya nggak ada yang bisa nurunin bendera, yang baru bisa nurunin bendera pas malam, nah itu bisa. Terus bendera negara wajib dikibarkan pada peringatan kemerdekaan RI. Jadi di rumah-rumah itu wajib dikibarkan. Terus bendera negara dikibarkan pada peringatan hari-hari nasional atau peristiwa lain. Contohnya kayak peristiwa G30 SPKI. Nah itu bendera, ini nggak tahu ya ini secara umum atau enggak. Biasanya bendera-bendera itu dikibarkan setengah tiang aja sebagai bentuk inilah apa namanya, penghormatan dari pengorbanan yang udah ada. Nah, habis itu bendera negara wajib dikibarkan di Istana Presiden, kantor lembaga negara, kantor lembaga pemerintahan, kantor lembaga non pemerintahan dan sebagainya. Itu biasanya di ini ya, apa meh? eh Biasa di lembaga pendidikan kayak di sekolah, nah itu juga lembaga non pemerintahan kan. Nah, habis itu lanjut. Bendera negara wajib dipasang di kereta api yang digunakan presiden, kapal milik pemerintahan atau yang terdaftar di Indonesia. Pesawat terbang milik pemerintah biasanya di kayak mamanya kayak di pesawat-pesawat komersial atau juga yang milik atau yang ada di Indonesia gitu. Biasa di pesawatnya itu dikasih lambang negara merah putih kayak mamanya di pesawat Garuda atau pesawat-pesawat yang lain. Habis itu kalau mau di kapal perang biasanya ada benderanya kalau mau kalian lihat foto atau apa. Terus juga untuk apa namanya mobil kepresidenan atau apa ya, mobil kepresidenan itu ada benderanya ya. Nah, habis itu eh nomor 8 bendera negara dipasang di mobil dinas presiden, wapres, ketua lembaga negara dan dipasang di tengah pada bagian depan mobil. Nah, terus pejabat pemerintah negara asing, maka bendera dipasang di sebelah kiri di bagian depan mobil. Biasa ini kalau mamanya datang nih pejabat asing, mamanya mobil presiden Amerika lah yang terkenal. Amerika di Indonesia. Nah, jadi bisa kelihatan kan di contohnya di KTT G20 kemarin untuk lembaga atau untuk negara asing, mobil kepresidenan asing nih, dia tuh tetap pakai bendera merah putih cuma di sebelah kiri. Kalau main eh, mobil presiden kan di tengah. Kalau main mobil asing, negara asing, umpama presiden tamu, tamu kenegaraan, nah itu biasa bendera merah putih di kiri, baru sebelah kanannya itu bendera ini apa namanya bendera negaranya. Habis itu lanjut nomor 10 bendera negara dapat digunakan sebagai yang pertama tanda perdamaian, tanda berkabung, penutup peti atau usungan jenazah biasa
jenazah jenazah pahlawan ya sebelum ini biasa dikasih penghormatan dulu kalau mamanya lihat di berita atau apa biasa seperti itu. Terus penggunaan lambang-lambang negara Garuda Pancasila. Lambang negara wajib digunakan. Yang pertama dalam gedung kantor dan ruang kelas. Jadi kalau mamanya main bola, usahakan jangan kena tuh anak 8C biasa main bola jangan kena. Yang pertama foto presiden, muka wakil presiden dan Pancasila. Udah itu aja, jangan kena itu. Mau kena LCD apa sebenarnya nggak masalah. Cuman ya nanti kita yang ganti gitu aja sih konsekuensinya atau ya nggak dapat LCD gitu. Jujur ya mungkin karena ini ya. Terus lanjut yang dua, lambang negara wajib digunakan di luar gedung atau kantor. Terus lembaran negara atau berita negara atau di tambahan berita negara. Terus empat yaitu paspor, ijazah dan dokumen resmi yang diterbitkan pemerintah. Terus lima uang logam dan uang kertas itu pasti ada. Habis itu dan materai. Materai itu yang buat surat. Lanjut ya. Nah, habis itu lambang negara dapat digunakan yang pertama sebagai cap atau kop surat jabatan. Habis itu sebagai cap dinas untuk kantor, terus kertas bermaterai, dan pada surat lencana gelar pahlawan. Selanjutnya ini aku nggak tahu ya. Cuman kalau memang untuk di buku, jujur aku males buka buku. Tapi kita bahas kilas aja yang di sini. Dengan harapan ya semoga aja dari PPT udah banyak keluar lah. Sebenarnya bukan males, tapi ribet. Terus juga karena ribet hidup males deh. Habis itu Indonesia sebagai satu kesatuan. Menurut pasal 1 ayat 1 UUD 1945, negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Kesatuan Indonesia meliputi Indonesia sebagai kesatuan politik, satu cita-cita atau tekad, satu ideologi, dan satu hukum. Ideologi Indonesia yakni Pancasila. Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah, yaitu satu wilayah, satu kesatuan bangsa, terus Indonesia sebagai satu kesatuan Hankam. Hankam tuh aku lupa singkatan Hankam tuh apa. Hankam itu adalah segala upaya pertahanan yang bersifat semesta. Nah, ini berhubungan dengan bela negara nih. Hankam bersifat semesta yang penyelenggaranya didasarkan pada dasar atas hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri. Itu tergantung profesi kalau begitu. Terus Indonesia sebagai kesatuan ekonomi dan Indonesia sebagai satu kesatuan sosial budaya. Nah, ini beberapa pemakaian lambang negara, contohnya di ijazah ada lambang negara, Pancasila, dan materai. Terus di paspor, habis itu di dokumen-dokumen pemerintahan itu pasti ada. Terus juga di kelas itu ada lambang negara di institusi